Sehingga alat sterilnya juga ada yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah ini sama bak instrumen steril. Isinya ada 2 buah kom juga. Yang satu nanti kita isi dengan NaCl, yang satu dengan kasa steril. Kemudian pinsetnya ada 3, 2 yang anatomis, 1 yang chirurgis, kemudian gunting. Tapi nggak ada klem ya. Yang adanya di sini adalah sikat. Nanti untuk menyikat inner. Nah itu alkohol swab lidi water kita pakai kalau kita nggak nyiapin alkohol swab. Tapi kalau ada alkohol swabnya cukup dengan alkohol swab saja. Kemudian yang steril lagi adalah ini kom steril. Ini nanti kita isi dengan H2O2. Enggak. Oh, di luar ya. Ada tadi H2O2 itu ibu yang bentuknya putih Ini nggak kelihatan. Nah nanti kita isi dengan H2O2 ya. Kemudian yang steril lagi ini sarung tangan sama kayak tadi 2 pasang, 1 yang steril, 1 yang bersih. Kemudian ini tromol, isinya juga kasa steril dan parental ya. Nah yang lainnya yang bersih ini bengkok sama 2 buah, 1 nanti kita isi dengan lisol, yang 1 untuk tempat sampah. Kemudian cairannya NaCl. Kemudian kalau tidak ada alkohol swab kita bisa pakai wash bensin atau pakai alkohol. Kemudian ada plester dan guntingnya, ada alas perlak. Itu untuk alat-alatnya ya. Nah sama untuk fase orientasinya nggak usah disebutkan, itu udah sama lah dengan yang lain. Kita mulai fase kerja. Diawali dengan cuci tangan 6 langkah. Setelah cuci tangan kita pakai sarung tangan bersih untuk proteksi diri. Nah setelah itu kita alas perlak ya. Nah ini boleh handuk kita simpan di dada pasien. Kemudian ini alas perlaknya kita di samping. Nah kemudian kita siapkan 2 buah bengkok. Sama ya, bengkok ini jangan ada di luar dari area perlak biar tidak mengotori spray dan kasur pasien. Yang 1 kita isi dengan lisol. Nanti nyiapin lisol ya, yang cairan hitam kita kasih lisol, yang 1 buat tempat sampah. Nah setelah itu yang pertama kita bisa longgarkan dulu ini ikatannya. Nah kemudian ini kita buka. Yang namanya steril bukanya seperti ini, jangan ditutup seperti ini. Dan kita isi dengan H2O2. Gak usah ditutup, buka aja. Nah yang pertama kita ambil adalah si inner. Rendamkan ke dalam cairan H2O2. Nah sekarang kita akan buka balutan yang lamanya. Karena ada alkohol swab, saya pakai alkohol swab, jadi nggak pakai lidi water. Oke, nah saya akan bukanya pakai plester. Saya ambil pakai Torenta. Yang diambil adalah yang anatomis. Kita buka. Kita buka. Nah, ini buang ke pisau. Kita cek, kaji lagi kayak tadi, apakah ada iritasi atau enggak, untuk memastikan nanti kita butuh salep atau enggak, dan juga kita kaji untuk menghitung berapa kasa yang dibutuhkan ya. Nah yang dibutuhkan itu pertama kita membersihkan si outer bagian luar ya. Kalau kotor banget ya bisa lebih dari 1, bisa 2, bisa 3, tapi kalau bersih cukup 1 saja. Lalu yang kedua adalah kulit di sekitar lukanya ini ya. Itu juga sama, kalau kotor banget bisa 2, bisa 3, tapi kalau bersih cukup 1. Kemudian tadi hasil pengkajian kita ada iritasi atau enggak. Kalau iritasi berarti kita butuh salep, berarti sebelum dikasih salep dikeringkan dulu. Kemudian kita butuh 1 kasa juga buat salepnya.
Nah, setelah disalepin, kita tutup lagi sama kayak tadi 2 lapisan, satu yang bawahnya lembab, yang satu kering, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya kita ngurusin yang sebelum ke inner, karena inner takutnya lama, kadang-kadang ininya kan nempelnya banget, jadi agak lama kita nyikat. Sebelumnya ini kita tutup dulu dengan satu kasa yang kering tapi tipis, gitu ya. Nah, udah itu baru kita ngurusin yang si inner. Inner itu disikat, pakai sikat tadi, habis disikat kita lap gitu ya. Nah, udah selesai. Baru nanti kita pasang kembali. Berarti itu kebutuhannya kalau setiap bagian cuma satu misalnya ya. Oke, hasil pengkajian sekarang saya nggak terlalu kotor, jadi saya hanya satu butuh untuk yang outer, satu untuk yang kulit, kemudian satu untuk mengeringkan karena tadi ada iritasinya, satu untuk salep, 2 untuk nutup, kemudian yang satu lagi untuk nutup waktu sebelum saya menghitungkan inner, kemudian satu untuk bersihkan inner. Tapi kembali lagi 8 ini bukan patokan ya, nanti beda pasien bisa saja berbeda. Jadi jangan sampai nanti nyatanya berapa kasih 8 semua 8 gitu, pasiennya kotor, pasiennya bersih gitu, jangan gitu ya. Oke, kalau sudah berarti saya akan siapkan alat yang sterilnya ya. Oke, ini boleh kita lepas. Nah, ini kita buka, sama ini juga steril, berarti bukanya harus terbuka ya. Nah, satu kita isi dengan NaCl. Oke, kemudian tadi sudah kita hitung kebutuhan akan pasanya, berarti sekarang kita ambil pasanya. Tadi saya butuh salep, berarti saya keluarkan lagi satu kayak tadi ya. Saya ambil satu, saya simpan di luar. Saya ambil salepnya. Jangan kena, kita kasih ke atasnya. Nah, oke, sudah. Sekarang saya pakai sarung tangan steril. Cari tempat yang lapang lagi biar tidak terkena yang lain. Oke, nah sekarang kita siapkan yang lembab ya. Yang lembab itu satu untuk yang outer, kemudian satu untuk yang bagian dalamnya, satu untuk nutup yang bagian dasar, kemudian satu lagi untuk yang pas membersihkan inner. Jadi kita ambil 4. 1, 2, 3, 4. Langsung kita peras karena tangan kita steril, biar roknya efektif. Lalu kita simpan di luar. Nah, yang satu kita gunting. Lalu yang kering ambil lagi, gunting juga. Nah, kita ambil pinsetnya, chirurgis di tangan kanan, anatomis tangan kiri. Kembali karena saya nggak kidal, berarti yang sekerja saya pakai tangan kanan. Berarti ini yang ke pasien, ini yang ke alat ya. Nah, yang pertama saya akan bersihkan outernya dulu. Berarti saya ambil yang lembab. Tadi yang lipat salep ya, berarti yang ini.
Nah ini takutnya ini saya boleh simpan di sini. Ya. Nah kita bersihkan outernya. Oke. Nah sekarang kita bersihkan kulit bagian dalam. Saya ambil lagi ya lembab. Nah ini boleh kita on kan. Jadi mudah nanti ini kita buka. Nah ini kulitnya bagian sininya ya. Oke. Nah setelah itu karena tadi saya mau pakai salep berarti saya harus keringkan. Berarti saya ambil kasa kering satu. Saya keringkan dulu kulit yang mau saya salepin. Setelah itu baru saya ambil salepnya. Tadi salepnya yang sudah kita siapkan. Ini salepnya kita kasih salep. Oke, nah sudah disalepin, kita tutup. Yang pertama pakai kasa ya lembab. Baru kita ambil ya keringnya. Sudah, tinggal pasnya terakhir. Nah sekarang kita akan ngurusin yang inner itu, tapi sebelumnya kita ambil yang kering tadi ini. Kita coba buka. Nah kemudian ini kita buang. Ini kita pindahkan. Nah, sini kita sini. Kemudian kita akan ngurusin si inner itu ya. Nah, ini kita ambil si apa namanya? Sikat. Nah, ya. Ini kita sikat nih. Luarnya. Dalamnya juga. Kita sikat. Oke. Lalu kita ambil yang lembabnya satu ini. Kita untuk buka. Nah, sekarang ini kita buang dulu. Nah, ini kita biar gampang saya pindah tangan. Nah, sampai tik gitu kan masuk. Kalau sudah berarti tinggal di plester. Ini selesai. Nah, karena saya plasternya mau pakai lepas sarung tangan, maka saya lepas, tapi sebelum lepas ini saya rapikan terlebih dahulu.
Ini kita cek kalau ternyata ininya kotor, kita boleh ganti si apa teh talinya. Tapi kalau misalnya enggak, kita tinggal kencangkan lagi saja. Jangan terlalu kencang, tapi jangan juga terlalu longgar. Oke. Kalau sudah, ini boleh kita rapikan. Sudah kita rapikan. Terakhir kita cuci tangan lagi dan terakhir kita dokumentasikan.